Action. Oke, sebelumnya kenalin, aku founder dari UI Trades, namaku Ubaid. Dan samping sini ada co-founder. Aku Arka, selaku dari co-founder Watrades. Oke, jadi kita begini buat sharing-sharing doang. Jadinya nongkrong doang sih ya. Nongkrong. Oke. Jadi lu bebas sih mau bahas apa di sini. Mungkin fokusnya tetap ekonomi lah. Ya, makro lah. Nah, yang pertama mau dibahas itu tentang tanggapan apakah Indonesia emas itu real. Coba dari pendapat dulu deh. Sebenarnya awalnya skeptis karena gimana ya? Wah, Indonesia itu sangat Oke. tapi mas ya ATM itu sedikit apa ya, Naik harapannya. naik harapannya gitu. Soalnya ATM, tapi setelah lihat kasusnya KDM ini agak aneh. Yang disampaikan KDM ini sebenarnya 11-12 sama yang disampaikan Timothy, tapi ada beda pandangan. Mostly ke Timothy benci, sedangkan KDM malah suka. Nah, ini agak aneh gitu. Mungkin itu berbeda secara pendekatan mungkin ya. Walaupun mereka punya landasan yang sama, cuma cara pendekatannya berbeda. Bisa sih, tapi kan berarti orang Indonesia bukan melihat pada maknanya, tapi pada orangnya. Nah, jadi orang Indonesia nggak lihat secara awalnya atau landasannya gimana gitu. Kayak lebih apa yang disampaikan aja. Apa yang disampaikan? Jadi kayak cuma FOMO sih harusnya. Benar, setuju. Jadi kayak kok masih terlalu banyak FOMO. Tapi kalau misalkan FOMO ke kebaikan, ke hal-hal yang bagus, harusnya bisa sih. Jadi negara maju di sana. Jadi kita manfaatkan sifat FOMO-nya orang Indonesia itu. Iya. Oh. Dulu kan banyak bilang SDM rendah. Menurut lu SDM rendah itu malah bagus karena nggak mau disuruh-suruh. Nah, Harusnya. Tapi masalahnya kalau aku lihat SDM rendah di Indonesia itu apa ya sebutannya? Agak arogan gitu. Kayak SDM rendah dapat ilmu dikit, merasa dirinya paling pintar. egonya tinggi. Nah, makanya jadi kayak disuruh ini nggak mau. Makanya terlalu banyak demo. Jadi kayak aku pribadi bukan orang yang setuju demo sih. Mereka udah SDM rendah, terus banyak protes gitu. Nah itu yang gak dilakuin banyak protes. Selain banget di Indonesia banget. Itu sih problem. Tapi mungkin kalau misalkan ada tokoh yang bisa kayak KTM lah, lebih banyak gitu, yang punya media yang kuat gitu, bisa ngebikin orang-orang FOMO buat lakuin hal-hal yang bagus. Ya bisa. Contohnya, salah satu contohnya kan bisa kayak Pandawara. ya. Tapi kan ya ada respon negatifnya juga, itu emang agak lain sih. Jadi kalau misalkan semakin banyak kayak gitu, possible lah. Tapi kan itu balik ke perlakuan masyarakat. Kan kalau kita lihat juga setelah Pandawara bersihin suatu lingkungan kan gimana respon atau perlakuan masyarakat terhadap lingkungan tersebut, malah makin buruk gak sih? Sama aja sih. Sama aja. Cuma ya, tapi sebenarnya tetap lebih mending karena dari bersihin. Berarti kotor lagi. Nggak boleh kotor lagi. Tapi seenggaknya, wah ini udah dibersihin. Nanti bikin video lagi, terus ngarahin, oh kayak gini aja. Sosialisasi dong. Harusnya. Nggak tahu ya kalau misalkan Pandawara berbeda gimana. Nggak terlalu ngikutin Eksekusinya. Sekarang aja ngapain? Kurang tahu. Tapi emang respect sih Pandawara dulu. Oh sekarang udah agak jarang banget namanya mah. Nggak tahu. Sekarang ya ketutup KDM lah. Ya. KDM itu eksekusinya luar biasa ya. Ya eksekusi sama omongannya selaras. Itu kayak mirip Ahok sih, tapi nggak terlalu frontal. Ahok tuh terlalu frontal, kayaknya di cancel. Dan ini bukan Islam. Tuh. Jadi kurang didukung masyarakat gimana tuh karena itu dia. Oke. KDM tuh kayak Ahok. Jadi kalau misalkan KDM maju sebagai pilpres kan naungannya gitu kan. Jadi pilpres
Wakilnya apa bisa? Ada potensi ya nih, mungkin KDM bakal memimpin Indonesia suatu saat nanti. Itu kalau potensi pasti ada. Tapi aku yang belum kelihatan ADM tuh cuma kayak apa ya? Bukan cuma sih, lebih cenderung bantuan sosial gitu. Apa ya progresnya? Kayak bangun jalan. Kalau misalkan kebis kayak cara pandang dia terhadap ekonomi itu belum ada gitu. Jadi dia ke lebih memperbaiki lingkungan masyarakat dulu. Iya. Jadi kalau misalkan buat memimpin sebuah negara kurang tahu. Tapi kan ini juga pengalaman tahun pertama KTM jadi gubernur kan. Ya. Jadi kita nggak bisa terlalu nanggapi banyak gitu. Tapi kalau misalkan sejelas nggak tahu ya bukan merendahkan tapi kayaknya belum begitu paham ekonomi makro gitu. Kalau misalkan ekspor impor terus nanggapi misalkan tarif Trump gitu itu nggak terlalu yakin sih. Jadi mungkin bisa lebih diluasin lagi nanti wawasannya terkait. Iya sih butuh apa ya partner yang lebih pintar lah. Kayak yang punya visinya terus ATM yang eksekusi karena kan cenderung dicintai rakyat. Tapi kadang dicintai rakyat itu pasti ada habisnya gitu. Ada teori aku lupa namanya diminishing return. Jadi kalau misalkan sesuatu udah mencapai titik puncaknya pasti akan ada masanya buat turun gitu. Sama kayak Jokowi periode satu kan wah mantap ya rakyat deh mantap. Hampir semuanya positif terus ya. Setelah periode kedua lah kok gini? Sebenarnya agak gak adil sih karena COVID. Ya lebih susah. Harus sekali. Ya mau kerja apa susah karena kan harus pancos. Pajak berkurang kan. Gitu. Oh jadi masyarakat tuh menghargai suatu pemimpin yang mungkin secara kelihatan memberikan dampak positif ke masyarakat. Iya. Jadi apakah masyarakat kayak menghargai seorang pemimpin yang mungkin bekerjanya tuh nggak cuma di masyarakat tapi secara all general keseluruhan. Jadi mungkin dia nggak kelihatan gitu di depan layar, nggak kelihatan membantu masyarakat tapi kayak mengurus semuanya. Nah itu nggak bisa itu. Kan nggak ada orang tahu. Jadi harus tahu ya. Iya. Kalau misalkan Elon Musk nggak sefrontal itu, kayaknya Tesla dan perusahaannya nggak akan sebesar sekarang. Jadi peran apa sih? Branding perlu sih. Ini nggak tahu KTM mau bawa gimana. Kalau misalkan tetap bisa rasional, Indonesia emas possible sih. Kalau misalkan bisa diterapin ke daerah-daerah lain. Sekarang masih terfokus di Jawa Barat. Iya lah, gubernur Jawa Barat. Belum menyebar ke daerah lain. Jadi kuncinya itu sih ada satu pemimpin yang bisa ngefomoin orang-orang yang SDM rendah ini. Ya, yang lebih baik gitu. Kalau misalkan nggak ada masih sulit. Jadi kalau secara makroekonomi bisa dengan cara nggak tahu. Aku masih agak bingung. Apakah Cina akan nyalip Amerika atau enggak? Karena kalau dilihat dari kondisinya, Amerika masih terlalu strong, jadi nggak bisa nyalip sih. Tapi nyamain posisi harusnya bisa ya. Nah, posisi Indonesia harus pilih nih antara ikut Amerika atau Cina nih. Aku sendiri prefer ngikut Cina sebenarnya. Cina. Karena pemimpin masa depan. Berarti masih punya kepercayaan atau percaya kalau misalnya China itu bakal memimpin dunia suatu saat nanti. Iya sih, saya banget. Dari segi industri dan lain-lain. Oh iya, semua pasti Cina gitu. Semua pasti akan Cina pada akhirnya. Tapi anehnya ya, kenapa Cina belum nyalip Amerika? Itu karena penduduknya itu pertumbuhan ekonominya malah stagnan. Jadi dia harus ekspor keluar terus tuh. Tapi dalam negerinya sebenarnya nggak begitu produktif. Nah ini anehnya. Kalau Amerika pas zamannya itu, udah menang perang terus SDM-nya juga produktif banget tuh. Hasil bikin AI, teknologi. Ada masa market ya. Nah Cina ini agak beda. Makanya kenapa belum bisa nyalip Amerika? Karena itu aneh sih. Gak tahu kenapa ya. Atau memang terlalu banyak penduduk akhirnya
kurangin karena kebanyakan belajar. Aduh, aduh belajar. Ya, belajarnya Cina lebih ketat ya. Ya, sekali ya. Tapi kalau belajar di sana tuh udah kayak apa ya? Salah satu rintangan dalam hidup gitu. Mereka harus belajar berapa belas jam sehari. Gak kuat sih itu. Tapi itu tanggapan dari gue. Tanggapan dari kamu nggak? Terkait Indonesia Emas. Kalau aku mungkin bahas yang dan antara Indonesia menuju Emas. Ya. Aku setuju. Setuju dengan antara. Setuju dengan antara garis keras. Kalau dan antara itu kan sebenarnya kalau mungkin secara kelola bagus, sekarang kan literally gamblingin uang negara, nggak gambling juga sih sebenarnya kan disebarkan asetnya. Iya, diversifikasi. Ya, diversifikasi. Itu kalau misal dan antara oke, misalkan kita negara secara finansial oke dan itu nggak di apa ya bahasanya, nggak dimakan sama berapa persen orang di Indonesia, itu disebarkan rata untuk menaikkan SDM masyarakat itu bisa jadi sih. Jadi investasi dalam negeri. Ya, jadi kan kita investasi di luar, hasilnya kita sisihkan untuk investasi dalam negeri. Bisa sih, tapi kalau dilihat dari susunan anggarannya normal. Pembayaran portofolio dari jadi 60% saham, 40% bonds obligasi. Ya. Jadi aku lihat kayaknya itu masih invest dalam negeri, pure dalam negeri, bukan invest keluar. Ya. Ini yang masih gak begitu setuju sih. Karena Norway, karena kita nyontoh sesuatu yang udah sukses duluan aja gitu. Norway itu punya hedge fund, negaranya punya hedge fund sendiri. Itu uang yang dikelola itu lebih besar daripada Swiss punya, Cina juga, sama Amerika. Jadi kayak antaranya Amerika kalah sama punya Norway. Norway itu kecil banget negaranya. Tapi pengelolaan asetnya luar biasa. Biasa. Jadi kayak kan lebih minyak nih, buat minyak energi sumber daya alam. Akhirnya itu kebanyakan akhirnya dikelola punya hedge fund. Namanya Norway apa? Lupa. Itu tuh cara Norway kelola itu unik, nggak unik sebenarnya, teori diversifikasi garis keras. Jadi kayak semua saham yang ada di dunia ini dia beli, jadi dia indeksin gitu, dapat 1000 saham yang ada di dunia, Dia nyebar beli semua gitu. Nyebar gitu berarti. Bener, nyebar semua gitu. Jadi kayak gitu. Nah itu grow, wah luar biasa karena dia pasti bakal ngikutin money supply dan pertumbuhan ekonomi. Pasti karena nggak ada yang rugi gitu jadinya. Kalau misalkan underperform cut, jadi dia bisa ngikutin trennya global gitu. Mau arahnya kemana? Misalkan AI, dia ada AI. Jadi kalau misalnya bertumbuh, nutup kerugian yang lain juga. Jadi dia meminimalisir risiko tapi dengan keuntungannya hampir pasti gitu. Karena uang kan selalu dicetak tuh, nggak mungkin gue hilang duit, nggak mungkin. Itu harusnya antara kalau misalkan jangan terlalu idealis, contoh yang udah berhasil aja sih. Atau kalau misalkan aku disuruh kelola antara, mungkin portofolionya 60% saham jelas, 20% obligasi, mungkin 5% properti, 5% venture capital buat private company gitu, 5% lah Bitcoin. 5% Bitcoin aja udah luar biasa banget itu. Udah luar biasa itu udah jumlahnya mungkin 5% ya, dan antara itu mungkin 400.000 Bitcoin ya. Itu udah cukup itu. Itu Amerika aja cuma 198.000. 60% saham wajib keluar, nggak boleh nggak boleh ini. 20% obligasi, 5% properti, 5% yang lagi 5% properti. Iya 5% properti, 5%
venture capital 5 sampai 10% lah, venture capital 5% lagi Bitcoin. Cukup sih. Berarti apakah Indonesia harus mungkin dan antara itu nemuin model yang bisa mereka tiru gitu secara eksekusinya? Agak susah sih karena duit negara, terus swasta, jadi fungsi cari cuan. Dan aku nggak begitu yakin kalau misalkan pemerintah nggak intervensi. Aku masih yakin ini pemerintah masih intervensi. Dan kalau misalkan mereka betting di yang high risk, kemungkinan bakal kena narasi buruk dan akhirnya buat pemerintah jelek. Akhirnya pasti kena intervensi. Kalau misalkan betul-betul nggak intervensi, wah itu gas ya. Di resiko paling tinggi harusnya bisa ya di manage lah rasio risk to rewardnya. Tapi itu salah satu kebijakan sangat positif dari presiden kita kali ini sih. Itu sangat respect dengan antara itu Ray Dalio sampai diundang tuh itu nggak expect sih itu. Nah Ray Dalio itu kayak tahu itu pendiri Bridgewater, itu hedge fund yang mengelola duit banyak banget. Dia fokus ke long short equity, dia saham oke orang naik di lama, terus lama lalu di short gitu. Tuh udah cukup banget. Kalau misalkan jadi penasihat, cukup respect sama visinya Prabowo. Cuma nggak ada eksekusi di lapangan. Berharapnya gitu sih. Tetap ada lah portofolio Bitcoin dapat itu wajib sih. Gimana tanggapan Jokowi yang menjadi salah satu kabinet di Kanada? Nah, itu kayaknya buat pencitraan baik dong, kayak oh ini orang ada Jokowi di sini gitu. Ya, walaupun enggak sih di media dia goreng Jokowi gini-gini, tapi sebenarnya kalau misalkan di lapangan orang-orang masih cinta Jokowi sih. Masih sih. Kayak media gitu. Kayak media kan mencanangkan Anies kenyataannya Prabowo gini. Jadi ya gitu sih. Apa yang di media tidak merepresentasikan 90% orang di Indonesia. Kayaknya cuma mentok ya 10%. Gak nyampe bahkan gambaran orang Indonesia. Berarti orang-orang itu orang-orang di sosial media itu tidak merepresentasikan kehidupan mereka secara keseluruhan. Misalnya di kehidupan nyata, kemudian mereka kayak pakai double face, atau pakai topeng, bahasa kasarnya. Bukan double face, kayak orang yang peduli terhadap suatu hal, tanam hobi, itu sebenarnya lebih dikit. Nah, kenyataannya kayak mereka kan namanya silent voice, jadi nggak terlalu peduli gimana aja, tapi tiba-tiba punya masa yang besar banget. Jadi oke lah buat nama baik gitu biar nggak timbul ketenaran ya bisa fokus kerja gitu. Bagi fokusnya. Karena aset yang dikelola antara itu bisa cukup besar. Tapi masih di bawah valuasinya Apple sih. Ya. Itu ya juga sih nggak kecewa, itu udah cukup besar. Ya. Memang kalau misalkan bisa dikelola dengan baik, per tahun 15% pertumbuhan bisa ya. Negara maju easy lah. 2045 possible kan? Possible. Lautan antara jadi ya. Antara jadi. Wah itu Indonesia emas benar kenyataan. Itu emasnya cuma di IKN aja atau di seluruh Indonesia? Maksud di kota-kota besar lah. Pasti kota-kota besar. Seenggaknya ada 10 Jakarta udah cukup. Ada 10 Jakarta ya. Ada 10 Jakarta tuh udah pemerataan lah. Sekarang di Jawa ada, Jawa ada 3, Kalimantan ada 2, Sumatera ada 1. Misalkan Aceh gitu. Cukup sih buat kekuatan ekonomi. Karena kan skor kekuatan ekonomi masih terlalu digendong sama Jakarta. Digendong sama Jakarta, jadi semua duit ada di sana. Iya, agak sulit. Perputaran paling gede di sana. Ya jelas lah. Iya. Kalau lo taruh duit di sana, saham bukanya di sana, bursa saham, semua duit di sana.
Sekarang udah misal IKN tuh kan udah mulai general. Kalau perputarannya bulan misalnya IKN, terus stay di Jakarta. Pindah sih, dibagi. Kalau misalkan lihat struktur IKN, aku malah lihatnya itu kayak tempat tinggal investor sih. Ya. Bukan tempat berbisnis yang kayak Jakarta atau Silicon Valley gitu loh di Amerika. Kayak apa ya? IKN itu kayak kalau contoh luar negerinya apa ya? Kayak tempat tinggal sih. Kalau misalkan Jogja itu tempat apa sih istirahat. Orang tua mau lanjut hidup di Jogja kan. Nah ini kayak orang udah punya banyak duit mau hidup tentram, IKN gitu. Jadi mereka naruh properti di sana. Nah, properti jadi perputaran duit tetap banyak, tapi lewat sesuatu yang investable lah. Ya. Jakarta emang karena Jogja punya sih. Terus mungkin selain jadi Jakarta jadi kota apa? Pusat ekonomi sih. Pusat ekonomi. Ekonomi tetap masih pusatnya Jakarta. Tapi kalau misalkan IKN ada duit atau enggak, tetap ada sih. Tetap ada. Buat antara hormat Prabowo. Waduh. Ya dukung antara. Next bro. Oke, ngomongin tentang Prabowo. Sebelumnya kan kamu sangat pro dengan kebijakan makan bergizi gratis. Nggak sangat pro sih, tapi lebih ke gimana ya? Kita lihat kalau misalkan kita nyuruh orang kerja paksa nggak dikasih makan, hasilnya kayak Jepang kan? Ya. Hasilnya kayak Jepang kan? Kayak perform di awal, setelahnya lagi. akhirnya ada demo dan kelaparan, mati satu persatu, itu sih. Dan realistis aja sih, kayak kalau misalkan lapar nggak usah mikir lah. Kalau misalkan bikin gratis, makan nggak gratis, Nggak bisa pikir dong mereka. nggak bisa mikir. Minimal gizi tercukupi lah. Tapi ya kebijakannya jangan cuma buat ini sih, pencitraan. Jadi lebih berfokus ke daerah-daerah ke makan gizi gratis. Kalau misalkan di kota, ini nggak perlu deh buat ada makan bergizi gratis. Karena secara taraf hidup harus lebih baik. Ya. Mungkin bisa difokuskan untuk internet gratis atau public transportation yang lebih baik sih. Berarti dipisah gitu atau gitu? Bisa. Jadi harus perlakuan yang berbeda. Oh, jadi kayak di kota-kota itu kasih internet gratis. Jadi kayak misal pinggiran atau daerah tertentu, Yang berbeda sih, bukan daerah terpencil juga sih yang taraf hidupnya masih setengah UMR Jakarta. Setengah UMR Jakarta itu kayak penting sih. Jogja juga betul ya? Betul, lapar banget. Tapi Bantul udah dapat tuh. Bantul Sleman udah dapat. Oh, Jogja belum dapat. Mungkin Jogja lebih taraf hidupnya lebih baik lah ketimbang Sleman atau kota. Kota asalnya ya, Kota. Perputaran di pariwisata Jogja juga tinggi. Jadi ya nggak bisa disamaratakan sih, tapi mostly harusnya aman. Oke. Makan bergizi gratis. Oke. Thanks. Ya sih, gue paling terkesima sama Danantara sih. Ya itulah ya, Danantara sunnah. Oke. Gak usah jadi enak banget. Tapi ya 10 tahun cukup sih buat ubah negara ini jadi negara maju. Kalau Danantara bisa outperform semua aset atau hedge fund di dunia ini, Danantara, guys. Berarti lagi mereka punya investasi ya, benar ya? Rencana awal sih, belum resminya. Oke. Tapi nggak tahu ya, mungkin punya pemikiran sendiri ya. Karena kan kaya, Ya. lebih punya duit. Mungkin pemikiran mereka lebih, wah ini kayaknya lebih untung di sini. Mungkin ya, tapi nggak tahu. Benar. Kalau misalkan kita berkaca sama Norway, gitu sih.
lebih baik. Oke. Nah, tapi udah sepuhnya. Cina aja yang 1 miliar penduduk kalah. Dan sama yang cuma negara kecil kayak Norway. Ini emang kayak overpopulation ya sih Cina? Cina overpopulation. Enggak sih. Enggak. Lebih overpopulation India. Cina tuh overpopulation tapi dia kan nggak merata banget. Karena kan Cina daripada gurun sama yang daerah pinggiran. Ya, rata-rata itu tinggalnya di daerah pinggiran. Yang di mana gurunnya itu cuma 1%. Jadi kalau misalkan dibilang overpopulation, jujur enggak. Cuma tempatnya nggak merata. Kalau misalkan gurun pasir yang bisa dihijaukan gitu, standar sih kayak Indonesia mungkin atau Kalimantan gitu. Terbatas daerah berarti, terbatas lingkungan. Makanya ada program penghijauan gurun. Mungkin bisa jadi salah satu alternatif buat jangka panjang. Oke. Tapi orang-orang Cina tuh sebut baca itu agak malas melahirkan. Agak malas lah. Bukan malas melahirkan, tapi 1 anak cukup. 1 anak cukup. Oh, berarti kalau keluarga berencana 2 anak cukup, sana 1 anak cukup. Dan malas punya anak cewek, maunya anak cowok. Tapi itu stigma dari lama sih, bukan sekarang. Kayak masih ke bawah gitu. Oh. Sama kayak di Indonesia banyak anak banyak rezeki. Stigma lama. Jadi pertumbuhan populasi cenderung menurun, ekonomi stagnan, makanya belum nyalip Amerika nih. Walaupun secara industrialisasi cukup oke. Cina ya. Kalau misalkan menanam saham taruh Cina, good choice. Karena sangat besar potensinya buat outperform semua saham di Amerika. BYD bisa nih, BYD nyalip Tesla itu udah hampir pasti nggak sih? BYD nyalip Tesla. Soalnya lebih canggih. Mobil bisa joget-joget itu inovasi apa ya? Keren lah waktu itu. Bisa lompat. Oh iya. Oh ini untuk sempat lihat itu kan Xiaomi apa masalah itu dia kan produksi mobil. Xiaomi itu apa lu? Itu merek handphone atau apa? Oh iya. Xiaomi produksi mobil listrik. Itu gila sih. Maksudnya kayak dengan biaya produksi rendah itu tapi kualitas dan kecepatannya menyamai mobil sport lainnya. Cina emang industrinya gila sih. Kok bisa ya? Aku tuh sebenarnya lebih penasaran Cina kok bisa gitu bikin industri yang dari hulu sampai hilir tuh punya dia sendiri gitu. Terus apa ya? Masalah distribusinya juga bagus banget. Jadi ya problemnya itu sih. Tapi ekosistemnya di situ kan. Satu negara ekosistem kan. Udah lengkap. Iya. Dari awal misalkan butuh bahannya ada, butuh semi jadinya ada, jadi itu diproduksi sendiri gitu. Jadi kayak wah ini gila. Tapi kalau misalkan, ini beberapa kali pikirin Amerika itu bakal jadi pusat inovasi dan pabriknya itu Cina. Jadi sempat terbesit bahwa ini nggak akan menggantikan si ini gitu, tapi kayak bakal saling menguntungkan. Kalau misalkan kepala negaranya damai ya, kita lihat tuh kayak nggak pernah damai. Ini kan apa ada perjanjian antara Amerika dan Cina kan mereka saling turunin tarif selama 90 hari. Enggak sih, di delay terus akhirnya diturunin lah harga tensi kayak gitu. Kalau suka terlalu berlebihan kan, wah ketat sih. Apalagi brand-brand Amerika yang kayak fashion dan lain-lain itu rata-rata diproduksi di Cina. Di Cina. Nvidia, misalkan kena tarif Cina, ketar-ketir sih.
Itu chipnya dibuat di TSMC semua kan? Kalau misalkan di tarif 200% itu, wah langsung turun main parah. Tapi kalau misalkan perusahaan yang berbasis software kayak Microsoft, ya harusnya aman. Oh iya. Amerika sendiri, kayak Apple, produksinya juga udah dipindah dari Cina. Jadi kayak mereka impor barang dari Cina, taruh Vietnam, pindah di sana, ada sebar yang lain. Lebih enak, karena tarifnya nggak besar Cina. Udah mulai pindah. Ya, Tim Cook main jenius. Tapi itu nggak sih? Aku bakal kasih tahu sesuatu yang nggak bakal di-expect loh. Tahu Tim Cook kan? Itu gay. Punya suami. Tim Cook punya suami. Tim Cook CEO Apple punya suami. Gila. Punya suami. Lihat. Sebenarnya apakah orang-orang yang luar biasa kayak itu mungkin punya fetish yang Suami aneh? Tim Cook. Itu lah. Udah nggak heteroseksual berarti. Udah nyimpang. Tim Cook. Tim Cook gay. Mana di suami? Wah, kok fotonya hilang ya? Medianya kecap. Oh, Di medianya kecap. mana sih? Mana suami? Hilang di fotonya. Ini bisa cross check sendiri. itu gila sih itu jujur sesuatu yang sangat aku expect. Nah, ini. Nah, being gay is not a limitation. Wah, Kayak ekspektasi juga. Juga ekspektasi. Gila. Tengok gay Pak. Astaga. Aduh. Emang Tengok gay. Tengok gay. tidak bisa berkata. Speechless. Steve Jobs mending sering main cewek. Yang masuk oke lah. Tengok gay. Itu gila sih bro. Biasa ya? Semuanya berubah ketika melihat hal itu. Aduh. Tengok gay. Oh, Aku juga masih mencoba mengembangkan semua ya proper inovasi. Tapi Gay. Tapi nggak bisa, kita tidak bisa melihat seseorang dari luarnya. Kita fokus pada value-nya saja. kita harus pada ide-idenya ya. Sama kayak ini, Sam Altman yang di ChatGPT. Oh. Gay juga. Mungkin dia untuk menyamaratakan inovasi idenya dia harus punya sesuatu yang berbeda. Agak lain ya. berarti kalau misalnya kayak gitu, tesisnya untuk menjadi inovatif adalah dengan menjadi gay gitu ya. Jadi sesuatu yang berbeda dengan biasanya. Aduh, serem banget ini. Astagfirullah. Masih, apakah Mahes? Oh, ini idenya keren tuh, idenya banyak tuh. Beragam. Cuma emang nyari aja sedikit. Gila sih. Tapi apakah dia punya perputaran ekonomi yang kuat? Kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak. Kenapa enggak? Ya bukan orang-orang yang berduit banget sih rata-rata. Ya orang gabut, emosional, mengutarakan perasaannya. Sebenarnya kalau yang diem-dieman nggak apa-apa ya, tapi kalau yang udah wah ini kita harus dibela itu menyuarakan. itu big no. Tapi kalau misalkan buat hidup nggak apa kalau yang diem-dieman. Yang orang pada umumnya lah, kalau
misalkan di keluar itu, nah itu boleh itu. Oke. Ini kalau lihat malah ini ya apa, orang yang berpikir paling bagus itu orang ateis. Berat. Tapi kayaknya iya sih. Kayaknya iya. Karena dia merasionalisasi sesuatu lewat pikirannya, bukan lewat agama. Problemnya dari kebanyakan orang yang beragama, dia merasionalisasi suatu hal dengan kejadian yang berhubungan sama agama. Misalkan bisnisnya lagi jelek. Oke. Apa yang dilakukan orang yang ateis sama yang beragama? Beda jauh. Kalau misalnya orang ateis dia bakal mikir, oh ini bisnis lagi jelek, kita harus kuatin marketing, kita harus improve, kita harus cross-check kira-kira yang salahnya apa. Kalau yang beragama dia bakal, wah ini karena kurang perlu aku Tuhan. Jadi tapi dia tetap pikir bahwa oh ini kita perlu improve diri. Terus kira-kira bagian bisnis mana yang perlu di improve. Tapi bedanya dia 100% bikin bisnis, ini setengah-setengah nih. Yang tadinya begituan nih. Ini kebanyakan orangnya, nggak semua. Mungkin kalau kayak yang punya pemikiran lebih maju, kayak gini. Tapi kalau misalkan kebanyakan orang itu problem kayak gini, kan lebih ekstrim lagi. Bisa kayak 80%-nya pikir wah ini karena lagi banyak dosa ini, saya tobat dulu. Persennya berpikir bisnis. Nah itu sih. Jadi problem solve sama critical thinking kan beda kan? Terbiasa sih. Sebenarnya nggak paten kalau misalkan ateis bakal lebih kritis juga, enggak juga. Cuma kayak problemnya kebanyakan orang beragama kan belum mengikuti 100% agamanya lah. Kalau misalkan semua berlandaskan agama yang benar-benar beragama gitu, karena landasan dari umat untuk beragama adalah berpikir. Yes. Kan harus belajar. Kalau di Islam kan ada tolabul ilmi fardhun ala muslim. Untuk ilmu hukumnya wajib. Tapi itu sih kayak ya kalau misalkan di Indonesia, aduh ini mana ya? Tapi ya di Indonesia itu orang sering korpor tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin, tapi mereka mau Bitcoin scam. Tapi mereka nggak tahu Bitcoin itu gimana gitu. Bitcoin scam dan haram. Mereka nggak tahu gitu. Kayak gimana teknologi kayak apa? Mereka cuma dengar dari isu gitu. Kayak mereka ngomong tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin, hukum muslim wajib, tapi mereka nggak menuntut ilmu terkait Bitcoin gitu. Itu sangat berkorelasi negatif gitu sama omongannya gitu. Jadi ya mereka nggak dibacain tahu dulu Bitcoin itu apa, sebab belajar. Teknologinya gitu. Gimana? Mungkin kalau mereka udah belajar, mereka bakal bilang pasti aman sih. Kalau misalkan Nabi Muhammad masih hidup sampai zaman sekarang, aku berani taruhan Nabi Muhammad bakal alih Bitcoin. Kayak beliau alih emas dulu. Mas, karena kalau emas zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Kalau emas zaman sekarang itu bisa dipalsuin sama bisa dicetak. Dicetak tambang. Kalau misalkan ditarik garis secara makro, harga emas itu biasanya selalu drop kalau misalkan ketemu tambang baru. Misalkan Freeport tiba-tiba ada Freeport tujuan di Kalimantan itu pasti harga emas mau drop. Masalahnya problem dari emas itu supply-nya unlimited sebenarnya. Unlimited. Kenapa unlimited? Bukannya orang-orang menegaskan bahwa emas itu limited, cuma terbatas. Bodoh sih. Terbatas tapi kita nggak tahu jumlahnya berapa. Di bumi ini. Karena kita masih belum tahu. Iya. Jadi gini. Sama kayak misalkan saham. Misalnya ada 1 miliar lembar saham, tapi yang
floatnya masyarakat itu kayak cuma 100 juta gitu. Kalau misalkan ditambah 50 juta, drop kan? Ya. Drop sekitar secara matematika sekitar 20%. Kalau drop 20%, kalau misalkan ketambahan 50 juta yang beredar. Ya, yang beredar. Saya masuk kayak gitu. Mungkin jumlahnya fix, tapi yang beredar ini baru sebagian kecil. Oke. Masa emas ini mungkin satu saat next bakal aku coba gambarin chartnya lah. Emas itu ada inflasinya sebenarnya. Oke. Emas itu masih inflasi. Mas masih inflasi. Emas itu inflasi. Jadi kalau kan seringnya gambarin ada 3 garis itu tau gak? Yang 3 garis, uang itu garis menurun, terus gold itu lurus, terus Bitcoin itu naik. Nah, itu salah sebenarnya, itu salah. Itu salah. Garing. Oh iya, kayak gitu. Nah itu salah. Harusnya emas itu masih ada penurunannya. Mas supply-nya dia nggak fix. Itu masih menurun juga. Ada inflasinya, emas itu ada inflasinya. Yang bilang emas nggak usah turun, berantem emas. Itu sebenarnya nggak salah ya kalau misalnya emas itu selalu sama. Saya nggak mengalami penurunan. Salah karena masih turun kan sekarang kan udah 1,7 juta. Kemarin tuh ya sih yang 2 juta gitu. Wah beli emas. Kayak emas gitu. Nanti kayak apa di mall itu. Lalu di video yang di IG gitu mas, yang apa sih? Yang emak-emak tuh lari kok emas. Oleh emas ya. Oh ya sekarang turun. Terus problemnya emas. Kenapa itu nggak investable? Itu lebih ke ini tanggapan berarti ya. Kenapa coba jual emas sama beli emas? Ribet. Nama kalau misalkan itu ada kalau mau jual emas itu harus ada surat ketika beli. Ada surat. Terus nggak bisa di toko yang berbeda kecuali Atam. Atam masih terima. Nah, itu terbatas banget ya. Kalau misalkan suratnya nggak ada, kamu nggak ada jual. Jadi fungsinya apa? Dan ada jam buka tutupnya nggak bisa tiap jam. Dan antrinya kalau orang lama pelayanannya juga. Kalau aku pribadi kurang serak sih buat pelayanannya, tapi ini tadi ke pribadi masing-masing lah. Aku masih prefer pelayanan bank top ya. Dan sangat gimana? Aneh. Buat yang biasa invest di Bitcoin, emas not recommend. Emas bikin. Nggak fleksibel ya. Bukan fans emas aja sih. Kalau sekarang orang mau taruh emas, oke nggak apa-apa. Ini taruh emas di bank fiat. Tapi ya cuma kalau mau yang ribet silahkan. Bukan ribet buat saya. Karena emas not very liquid asset. Nariknya pun susah. Bitcoin the best asset. Mungkin kayaknya asik deh kalau kita misalkan bikin video pembahasan fiat, emas, sama Bitcoin. Kita bikin gambar di sini. Kita bandingin gitu. Kayaknya asik deh. Kalau misalkan kita bikin perbandingan gitu. Plus minus. Wah ini tadi bisa gini. Mungkin soon ya bakal beli lukisan apa ya? Bikin lukisan aja yang cat emas gimana, terus cat fiat gimana, terus Bitcoin gimana. Bagi story. Oh itu ya asik gitu. Aku bikin apa? Bikin lukisan ini ya asik. Sebisa bikin gak lukisan. Ini paling beli kanvas itu. Kanvas berapa sih? Kanvas 40.000-an paling. Enggak yang gede. Oh yang gede berapa ya? Ya 100.000 itu segitu ya. Ini ya sekitar 80.000-an. 80.000. Ya mungkin agak lebih panjang lah, jangan kotak lah. Nah kayak gitu. Perbandingan. Ini orang mas, mereka apa biar pernah tahu juga ya. Enggak sih. Fiat yang mereka percaya tuh gini tau. Dan cuma fiat emas sih. Lebih nanti ke emas sih. Yang orang masih kekeh
mas bukan naik, masih selalu naik, pernah turun gitu. Kalau lihat chartnya, wah ini turun banget nih. Atau mau lihat ya, mas chartnya mas, bentar. Kita cek chartnya mas. Mas, lengkapnya. Belum, mati. Mas mana? Kita coba. Mana mas? Gak bisa. First dulu. Apa ini? Unik. Kita kosong kita. Berarti view chart emas tuh XAUUSD munculkan chart. Nah, saya mau kita pakai penangkapan. Nah, turun kan? Yang bilang mas gak turun, sesat. Mas turun. Yang bilang mas gak turun, waduh. Ada keluar gitu. Ini penurunannya aku expect lebih dalam. Mungkin besok atau kapan? Mungkin bisa ya kita langsung dari laptop langsung connect ke video gitu, bisa ya? Oh bisa. Kayak data gitu kan? Enggak, jadi kayak misalnya kita lagi set ke laptop, set sambil rekaman gitu, terus gue laptop, terus langsung ditampilin gitu. Dan kalau udah nggak mau ditampilin, langsung ini ganti ke kamera, bisa nggak? Bisa ya. Harusnya bisa sih, tapi cariin ya. Itu setahu banyak kayak misalnya kita record di laptop nanti kita masukin video itu. Enggak gitu. Jadi Yang langsung pakai apa ya? langsung dialih gitu. OBS kan? OBS kan? emang bisa nyambungin ke kamera? Bisa sih, harusnya. Ya colokannya. Coba dulu. Ke OBS. Mungkin itu sudah biar lebih Fungsional. fungsional. Misalkan chat, kita kayak cari tim cookie, Bisa langsung kan. Terus ya chartnya Mas Kursa dulu juga itu. Itu menarik. Mungkin buat teman kita. Dan selain ada pembahasan kayak gini, kita juga bakal bikin kelas-kelas, sesi kelas gitu, buat edukasi gratis aja sih. Ya. Karena menurutku edukasi itu harusnya gratis sih. Edukasi harusnya gratis, tapi guru harusnya dibayar mahal. Nah ini edukasi itu harusnya gratis, tapi guru dibayar mahal. Ini harus dibiayain full negara gitu. Bukan anggaran dong. Ya, bukan anggaran. Ini kan ada statement pendidikan harus gratis, tapi guru harus dibayar mahal. Mungkin bisa konsep funding sih, kayak mungkin dari guru-guru itu bikin proyek sama anak-anaknya, muridnya, bikin proyek yang bisa dijual. Bisa dijual buat pemasukan sekolah, kayak penelitian apa, penelitiannya dijual ke perusahaan-perusahaan. Kayak biasanya kan sering pakai penelitian itu tambang gitu, dari tambang. Nah kayak itu akhirnya punya fee komisi, akhirnya bisa running sendiri. Tapi itu kalau misalkan terlalu pintar ya, itu kalau sudah sangat pintar ya. Itu kalau misalnya kayak SMA itu sangat jarang nggak sih? Kalau misalnya SMA itu masih possible. Sama aja sih. Emang ada penelitian di SMK gitu? Nggak ada. Nggak ada kan? Akhirnya dipakai sama perusahaan. Adanya
perusahaan bikin program di SMK, nanti ada kemungkinan buat lanjut di perusahaannya, ya kan? Ya, itu kan. Oh ini kemarin kamu sempat ketemu apa SMK itu bikinan Yamaha Honda dulu Pak. Itu kan di bawah naungan Honda atau Yamaha. Kalau misalnya mereka dapat lulus mereka kerja di sana. Nah itu bagus sih. Itu kayak Rockefeller dulu di sistem Ya. sekolah. Harusnya seperti itu ya. Ya, harusnya gratis. Iya, atau besok ke depan, kok besok sih, ke depan ya. Terus sekolah bakal berbasis perusahaan. Wow. Oke. Possible kan? Ya kira, jadi yang ngedirin sekolah itu perusahaan. Kalau untuk waktu dekat kayaknya nggak possible. Ya maksudnya ke depan. Kita lihat jangka waktu yang panjang. Oke. Long term. Oke. Mungkin iya sih. Karena itu cara paling efektif buat guru dibayar mahal. Karena kan nanti masuknya biaya investasi bukan capex. Investasi capex itu pengeluaran modal. Jadi kalau misalkan masuk investasi, dia gelontorin, dia dapat karyawan yang berkualitas. Akhirnya dia efisien dong kerja juga. Nah, Ini investasi ya. iya sih, harusnya kayak gitu sih. Kenapa nggak kayak gitu dari awalnya? Oh, harus ambil gratis tapi tiap tahun dimintain dana sumbangan wajib guys. Dana upgrade sekolah. Dana pembangunan sekolah. Dana pembangunan sekolah tapi dipakai buat bayar gaji guru. Aduh, bahaya banget. Di SMK ada juga kan? Ada. Ada kan? Ini diambil ya. Iya, komite itu. Komite orang tua. Iya, tujuannya dibutuh buat itu ya. Harusnya formatnya gitu sih. Ini ke depan. Atau misalkan gini, sekolah itu perusahaannya negara. Dia nggak lulus sekolah, dia kerja di negara gitu. Tapi langsung direct jadi ASN, kayak gitu. Itu lebih efisien, kita nggak perlu training segala macam. Tapi konsep ASN itu aku kurang setuju. Ya, karena mau kerja kayak gimana pun digaji tetap. Oh iya. Jadi gajinya nggak by performance. Ya, itu konsep yang salah sih. Salah banget sih. Tapi kalau misalkan tujuannya negara buat apa ya, nambah likuiditas di masyarakat, ya, cara ngawarin duit lewat bansos kayaknya efektif. Biar ada value-nya lewat ASN. Jadi mereka ngajar, terus pemerintah keluarin uang biar putar duit negara. Tapi nggak tahu ya, itu perusahaan tinggi itu kayak gitu. Perusahaan negara. Iya. Ini kalau misalkan secara konsep kurang setuju sih kalau misalkan gajinya tetap, tapi dia bisa kerja asal-asalan. Jadi nggak perlu Terus di dan pemecatan ASN itu, bisa nggak sih ASN dipecat PNS? Harusnya sih bisa ya. Bisa tapi kayak susah kan? Iya. Kayak harus ada kasus yang kayak, tahu sih guru yang cewek, ibu-ibu yang prostitusi, yang bikin video terus dijual gitu. Oh, Tahu sih? bertanya. Siapa namanya itu? Susi. Bukan. Guru salsa ya? Hah? Salsa ya, salsa. Nah itu kan akhirnya cuma dari PNS. Terus harus ada kasusnya dulu. Kayak yang mencemarkan nama baik banget adalah baru ini. Kayak kurang seru sih. Harusnya by performance sih. Kalau wah ini gurunya bagus lah ya kayak gitu. Ya bisa ini. Jadi konsepnya kayak pasar terbuka sih. Oke. Enggak, ini kayak mungkin bakal ada sistem yang lebih bagus kayak jadi sekolah mungkin terbitin format misalnya guru favorit yang mana nih, terus yang digaji bagus yang ini. Jadi Kalau misalkan baik populer, ya nggak apa-apa.
Karena kalau misalkan kayak gitu, yang populer yang dapat duit banyak, akhirnya berbulan berlomba-lomba buat upgrade skill dia. Jadi Kayak motivasi. dia kalau ngajar wah seneng nih, inspiratif terus Iya. sering ngejok senet ada. Tapi kan kalau misalkan mungkin ada beberapa yang mikir kalau misalkan nanti wah gurunya ngejok doang gitu, main-main. Tapi kan otak manusia itu nggak selamanya kayak gitu. Pasti mikir wah ini kok gurunya ngejok doang nggak, pasti ada yang kritis gitu. Ya. Akhirnya punya statement berbeda, akhirnya udah dinilai gitu, maksud penilaian. Guru yang layak yang ngajar yang mana? Nanti seleksi sendiri wah yang bagus yang masuk. Jadi buat masuk ke tahap ini orang tuh harus effort dulu. Jadi ini kan kalau misalkan underperform, akhirnya dia keseleksi kan, akhirnya dia fokus buat upgrade. Oh iya. Kayak gitu. Oke, itu cara yang efisien untuk masuk ke negara sebenarnya. Cuma ya, wah, hampir nggak mungkin jadi demo. Wah, saya tidak terima, saya tidak punya gaji. Aduh, anak saya makan apa? Gitu. Padahal dia kerja nggak benar. Mereka mau itu kan, tapi mereka malah dedikasi nggak mau improve gitu. Ya, itu sih dulu problemnya. Oke. Kayak Anda gini aja gak benar. Ayo berharap lebih ya. Ya, Nanti bandingin warna gitu kan dua-duanya gajinya lebih ya. Karena kualitasnya lebih bagus. Performanya kan beda gitu. Formanya beda sih. Formanya beda. Kayak mungkin satu hari guru luar negeri ngajar itu setara setahun guru itu ngajar. Ya. Mendidiknya secara pendidiknya Ya. lebih mendidik ini bisa berpikir kritis atau enggak kayak gitu sih. Kalau menurut kan guru-guru yang pengen ngajarnya OP itu relate gitu loh, paham gak sih? Relate sama kehidupan kehidupan saat ini. Maksudnya nggak cuma kayak bahas yang di masa lalu, tapi bahas yang sekarang juga gitu. Oh itu bisa sih. Dan rata-rata bahas itu yang masih agak muda sih. Yang 30, 40, ya 40 tua nggak? Ya 30-an lah. Ya 30-an lah. 30-an. Guru-guru umur 30-an itu PNS. Ini pembahasan kayak gitu. Itu cukup oke lah. Tapi saya memang faktor kualitas SDM yang rendah aja, jadi kayak cara mereka menangkap berita atau tanggapannya agak kurang bagus. Karena terlalu berpihak, wah ini kan terlalu skeptis sama kan cuma berita sekilas terus dia konklusi sendiri. Nah ini kejadiannya gimana? Enggak ya sampai bisa gitu kenapa? Enggak tarif Trump keluar kan cuma wah ini tarif Trump naik segini lalu nanti kita baikin, tapi nanti latar belakang kenapa itu terus nanti dapat distribusi kayak gimana, nanti bakal kira negosiasinya kayak gimana kan ya bakal tahu kan. Oh ya kita pasti bakal nggak tahu, cuma itu gimana 150% EKH itu media itu kan Researchnya kurang dalam. iya itu kayak belajar by media itu kurang efektif. Terus yang dalam pembahasan itu ya guru tuh nggak usah menjudge lah Indonesia. Iya, lo ke depan apakah masih ada cahaya? Yakin sih, masih yakin. Ternyata jangan tanya kenapa suka ternyata karena fans berat dari Norway punya hedge fund. Mungkin cukuplah sampai sini ya kita buat awal kita. Jadi oke lah, kita tutup. Bye. Next.